Selamat pagi, salam inspirasi. Kali ini kita akan coba bincang-bincang tentang isu yang sekarang lagi berkembang di kalangan milenial, tentang self-image dan ideal image. Self-image adalah pandangan atau penilaian seseorang tentang diri pribadinya, menyangkut bakat, kemampuan, hobi, wawasan, dan segala macamnya. Sedangkan self ideal adalah keinginan untuk diri sendiri. Itu termasuk aspirasi yang ada dalam diri sendiri serta inspirasi yang muncul keluar untuk melakukan sesuatu. Kondisi ideal yang ingin dicapai atau yang dipersepsikan akan dia capai, seperti tujuan dalam kehidupan atau tujuan dalam suatu upaya. Nah, akan tetapi ibarat sebuah kendaraan yang akan mencapai sebuah tujuan, seharusnya penilaian atau persepsi terhadap diri sendiri, seseorang yang melangkah itu kita ibaratkan kendaraan yang akan menuju suatu tujuan, itu seharusnya real dan fair. Jika penilaian terhadap diri sendiri itu tidak real, tidak sesuai data dan fakta, akan terjadi penyimpangan. Ibarat jalannya berlubang-lubang, jalannya off-road, sedangkan kendaraannya adalah kendaraan sedan mewah yang rendah, mungkin akan sampai, cuma mungkin kendaraannya akan rusak. Sebaliknya juga begitu. Ibarat kendaraannya kendaraan off-road, tetapi jalannya jalan mulus seperti jalan balapan, mungkin akan sampai di tempat tujuan, cuma akan lambat karena kendaraan yang off-road itu mungkin didesain untuk jalan yang lambat. Seseorang yang ingin sukses tentunya dia harus menyeimbangkan, harus menyesuaikan self image dengan ideal self-nya, agar terjadi matching, agar terjadi dalam prosesnya itu antara input dan outputnya itu akan balance atau paling tidak selaras. Apabila inputnya tidak benar, penuh dengan rekayasa, otomatis outputnya juga akan penuh dengan rekayasa atau kebohongan. Karenanya bangunlah fondasi hidup kita, bangunlah garis start kita, persiapan start kita dengan baik, dengan kejujuran, dengan maksimal mengutamakan kemampuan yang ada, serta menggali bakat yang masih tersimpan untuk kita upayakan atau kita optimalkan dalam rangka mencapai tujuan yang lebih tinggi, yang lebih mulia, yang lebih baik, dan lebih bermanfaat buat orang lain dan buat lingkungan. Oleh karena itu, coba kita simpulkan apa yang menjadi permasalahan. Yang pertama adalah orang sering memandang dirinya dengan kacamata plus atau kacamata lebih, sedangkan memandang orang lain dengan kaca minus. Dengan demikian, akan terjadi penyimpangan atau deviasi, sehingga pada saat proses pencapaian tujuannya juga tidak akan maksimal. Lalu permasalahan kedua adalah orang tidak mau membangun kapasitas diri terlebih dulu, menggali bakat terlebih dulu. Orang langsung ingin hasil yang cepat. Orang langsung berpikir bagaimana dengan keadaan yang ada dia bisa mendapat hasil yang maksimal tanpa lebih dulu menggali kemampuannya yang maksimal. Lalu permasalahan ketiga adalah orang tidak suka bersusah-susah, orang suka hasil yang instan. Di dalam hal ini ada quote saya, jika ingin yang ditanam cepat berbuah, maka rendamlah kacang hijau, maka dalam semalam dia sudah berubah menjadi toge. Lalu permasalahan yang keempat, orang tidak punya mental kompetisi dan mental bertarung. Lalu orang mencari celah, lalu menghalalkan segala cara, bukan dengan cara yang fair. Itu juga jadi terjadi permasalahan. Orang banyak meniru, menghalalkan segala cara, orang banyak ikut-ikutan, padahal itu belum tentu dengan caranya. Lalu kalau demikian, apa solusi yang dapat dilakukan?
Solusi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, kita mengembangkan wawasan kita. Kita banyak membaca, kita banyak diskusi, kita banyak menimba ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Lakukan diri, selalu memposisikan diri kita adalah orang yang harus banyak belajar. Lalu yang ketiga, teladani niat dan kiat orang sukses yang suksesnya ditempuh dengan cara yang terhormat atau cara-cara yang baik. Seseorang yang ingin menjadi orang terkenal tetapi orangnya pendiam, ya, ibarat inputnya pendiam tetapi dia ingin menjadi orang yang terkenal. Padahal orang terkenal itu biasanya adalah orang yang suka bicara. Ya, tidak salah juga, bisa saja orang pendiam lalu ingin menjadi orang terkenal tetapi dengan karya-karyanya yang hebat, karya-karyanya yang berguna, dia tidak banyak bicara. Itu juga yang menentukan adalah proses, ya. Jadi tetap saja, bisa saja seorang yang self image-nya A lalu dia ingin menjadi ideal self-nya adalah B. Bagaimana caranya? Ya di prosesnya. Demikian seri kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Salam inspirasi.